Halo, bersama Tiander dan ini Mi Play atau Lotus. Kali ini saya akan membahas kasus restart Mi dan juga terkadang stuck recovery. Ya, teman-teman bisa lihat seperti ini hasilnya. Muncul Mi sebentar, kemudian mati dan muncul Mi lagi ya. Jadi seperti itu kondisinya restart Mi. Ini sudah saya coba pasang kembali baterai dan saya pastikan menggunakan baterai baru juga tetap sama ya. Dan ini kalau saya cas kelihatan normal ya. Jadi setelah logo Mi kemudian tampil pengisian. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan pengisiannya tampak normal. Oke, langsung saja HP-nya saya eksekusi ya. Kondisinya sudah seperti ini karena ini HP operan teknisi ya. Dan katanya ini juga HP milik istrinya, dan saya sudah coba konfirmasi kalau misalnya harus kehilangan data bagaimana. Katanya tidak apa-apa ya, dilanjut aja. Karena di sini saya juga untuk awal pengecekan saya coba wiping ya. Ternyata hasilnya tetap sama. Nah, di sini karena berhubungan dengan program, saya mau fokus langsung ke MMC. Kenapa ke MMC? Karena saya mau mengecek apakah status MMC-nya ini normal atau sudah urgent lifetime ya. Artinya pemakaiannya sudah lebih dari 90%. Dan ini teman-teman bisa perhatikan MMC yang dipakai itu Skyhynix ya. Kita tahu sendiri Skyhynix itu masa hidup MMC-nya singkat ya. Jadi beruntunglah kamu user yang MMC HP-nya menggunakan Samsung, karena pasti lebih awet dibanding user yang memiliki MMC Skyhynix. Oke, langsung saja MMC-nya saya coba cabut. Saya tabur reflux dulu untuk mengurangi resiko jangan sampai MMC-nya ini mati ya, atau rusak karena kepanasan. Ya, MMC-nya sudah saya cabut. Di sini ternyata BGA-nya itu BGA 254 ya. Sekedar informasi juga, kalau misalnya ini nanti terkena di software, masalah software, otomatis saya langsung isi MMC-nya ya, karena saya tidak punya tool yang berouch, artinya harus resmi punya Xiaomi ya. Jadi mau tidak mau firmware-nya langsung saya isi di dalam MMC, bukan lewat USB atau mode MTK port ya. Dan ini dia sudah saya coba identify via UV toolbox. Ternyata normal ya teman-teman, tidak ada tulisan urgent. Di sini tipe atau model HP-nya kelihatan Mi Play. Nah, karena tadi saya coba 8 bit tidak bisa ya. Di sini terpaksa saya pakai centang Direct ISP ya, baru bisa terdetek MMC-nya. Ya, terkadang seperti itu teman-teman, jadi tidak mesti mulus ya, harus kita coba centang Direct ISP jika tidak terdetek di adapter UV ya. Oke, ini dia, saya coba backup dulu jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan supaya aman security-nya. Juga ada cadangan untuk dump
dan backupan firmware ya. Jadi di sini RAM-nya saya cukup backup sekitar 1 atau 2 GB. Kemudian setelah itu lanjut lagi ke tabel partisi ya, user partisi, kemudian backup semua bagian tabel partisinya kecuali user data karena itu paling besar ya. Oke, ini RAM-nya sudah selesai. Nah, di sini saya coba backup semua kecuali user data. Ini besar ya, sekitar 50-an, makanya tidak saya backup. Oke, langsung di read. Dan ini membutuhkan waktu yang lama teman-teman ya. Jadi saya coba skip karena cuma mengandalkan direct ISP, kemudian clocknya saya set ke 48 MHz ya. Kalau tidak di set seperti itu, wow, ini backupnya luar biasa lama. Makanya ini saya persingkat aja durasinya, apalagi karena proses backupnya sering error, jadi terpaksa saya harus ulang beberapa kali ya untuk bagian-bagian yang error saja. Oke, ini sudah selesai, jadi fix backupannya sudah aman sampai dengan firmware-nya ya. Dan ini dia hasil backupan firmware-nya. Oke, saya minimize dulu. Nah, step berikut saya coba timpa isinya dengan firmware punya Mi Play ya, atau Lotus di factory image. Kemudian nanti saya masukkan skaternya ya. Ini bisa ditarik saja langsung ke skater ya, kolom skaternya. Nah, di sini masuk ke factory image, kemudian pilih MediaTek ya. Ini dia skaternya, nanti saya tarik ke MediaTek. Ini set dulu ke MediaTek. Nah, sudah seperti ini, tinggal ditarik saja ya. Oke, langsung saja di flash atau write ya. Ini pun saya temukan triknya dari grup-grup teknisi ponsel ya. Katanya kalau misalnya terbentur dengan ouch atau kita tidak punya kredit untuk UV, caranya cukup ekstrim, cabut MMC, atau bisa dengan cara direct. Tapi di sini saya tidak direct ya, saya langsung saja cabut MMC-nya, kemudian isi firmware-nya, dan step berikut tidak sampai di situ ya teman-teman, masih ada. Nanti sebentar saya beritahu, tapi kita tunggu dulu, prosesnya ini membutuhkan waktu cukup lama ya. Jadi ini sudah saya percepat durasinya. A few moments later. Iya, seperti kejadian sebelumnya, sangat susah ya untuk mengisi firmware-nya. Jadi ketika diisi sering error,
terpaksa saya lanjutkan. Untuk file-file yang error di mana saya tinggal lanjutkan ya. Oke, ini sudah selesai teman-teman, sudah bisa lanjut ke step berikut, yaitu dengan mengisi primary GPT ya, primary GPT dari backupan DAM. Kenapa itu harus diisi? Katanya kalau tidak diisi, sayang ya, begitu dinyalakan biasanya muncul sistem destroy. Nah, daripada nanti kerja 2 kali ketika pasang MMC muncul seperti itu, langsung saja kita isi sekalian di sini ya. Nah, ini untuk user area-nya saya drag saja atau saya tarik, kemudian primary-nya kita centang, yang lain tidak perlu ya, cukup itu saja primary GPT-nya. Ya, sudah selesai. Seperti itu saja stepnya. Tinggal lanjut ke proses pemasangan MMC. Saya cetak dulu kaki-kaki eMMC-nya ya. Ya, ini juga saya bersihkan kaki-kaki eMMC yang ada di board. Dan waktunya proses pemasangan eMMC. Nah, di sini untuk setelan panas saya set ke 400 derajat ya, dan angin di 4. Katanya ada yang bilang, waduh apa itu tidak terlalu tinggi anginnya. Ya sebenarnya kembali lagi ya dari settingan masing-masing blower ya. Dan ini yang saya rasa paling pas settingannya untuk saya pakai. Oke, ini sudah selesai proses pemasangan eMMC nya. Dan seperti ini dia hasil pemasangannya ya. Sebisa mungkin kerja yang rapi supaya enak di pandang mata ya. Sekarang saya coba colok cas dulu. Jika normal pasti muncul Mi ya. Oke, aman. Apakah bisa masuk ke pengisian? Ya, saya pikir ini aman. Sekarang saya coba tes nyalakan dulu. Mudah-mudahan nyala sampai tampil menu ya. Nah, sejauh ini kalau saya lihat tanda-tandanya lumayan ya, karena tidak restart Mi lagi dan sudah ada muncul tampilan Android di bawah. Berharap saja bisa masuk menu ya. Oh, luar biasa, mantap. Langsung masuk teman-teman di layar awal. Wah, setelah muncul MUI 10 ternyata langsung tergembok ya. Mungkin karena faktor tadi saya sempat whipping teman-teman, tapi tidak masalah
karena yang punya bilang aman ya, kalau misalnya nanti terkunci dia tahu kode miklootnya ya. Jadi seperti ini, saya pikir aman. Saya sebenarnya penasaran juga ya cara membobol mikloot MiPlay, tapi mungkin kalau di lain waktu saya menemukan kasus yang sama, nanti akan coba saya bahas ya. Untuk kasus kali ini sayangnya cukup sampai di sini eksekusinya, karena seperti yang saya bilang, pemiliknya tahu miklootnya ya. Oke, kaleng-kalengnya saya rapikan dulu. Ya, sekedar informasi, MiPlay ini punya internal atau memori internal sebesar 64 GB dan RAM 4 GB ya. Kemudian chipsetnya ini kalau tidak salah menggunakan MediaTek ya, atau MTK. Nah, berhubung kasusnya sudah selesai, saya Tiander pamit undur diri dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan.